Manajer Choki dengan cepat bertanya, apa yang kau maksud dengan tidak setuju? Apa kata-kata aslinya? Tentu saja, vendor tersebut tidak berani memberitahu manajer Choki apa yang mereka katakan, jadi dia berkata dengan samar. Ya, tampaknya mereka agak keras kepala. Tidak peduli bagaimana aku menjelaskannya kepada mereka. Mereka merasa tidak bisa mengambil kesimpulan apapun sebelum melihatnya. Manajer Choki duduk dari tempat tidur, melihat ponselnya, dan bergumam pada dirinya sendiri. Bukankah ini omong kosong? Jika orang bodoh besar itu tertipu, dapatkah dia menemukan orang bodoh kedua untuk mengambil alih? Jika dia benar-benar menjual ini, bukankah itu berarti semua kerja kerasnya sia-sia dan dia mendapat untung besar? Memikirkan hal ini, dia segera menelepon Alvin. Saat ini, Alvin belum bangun. Sejak mengikuti Johan, jadwal hidupnya tidak lagi seperti pedagang kaki lima yang tidur lebih awal dan bangun pagi. Sebaliknya, dia tidur larut malam dan bangun terlambat. Sebagai pekerja sosial, ia tidak hanya harus meluangkan waktu untuk mengunjungi klub malam besar. Namun dia harus mengadakan pertemuan dengan anak buahnya dan mempelajari rencana pengoperasian tempat tersebut. Jadi dia biasanya tidur pada jam 2 atau 3 pagi dan bangun sekitar tengah hari. Dibangunkan oleh panggilan telepon lebih awal, dan manajer Chokilah yang dia benci, Alvin merasa sedikit tidak senang dan berkata, "Kenapa kamu tidak bisa menelepon lagi nanti? Apa kamu tidak tahu aku sedang istirahat sekarang?" Manajer Choki segera meminta maaf. "Aku minta maaf, Saudara Alvin. Aku tidak bermaksud mengganggu istirahatmu. Ada sesuatu yang baru terjadi di jalan antik ini, dan aku ingin menyelaraskannya denganmu." Alvin bertanya dengan ragu, "Apa yang terjadi lagi?" Manajer Choki berkata, "Pagi-pagi sekali, beberapa orang berkendara sepanjang malam dari tempat lain untuk datang ke sini untuk menemui Rudy. Mereka sepertinya ingin mengambil barang-barangnya, dan itu adalah Buddha perunggu yang kau jual kepadanya." Rudy bahkan meninggalkan selembar kertas di pintu, meminta mereka untuk mengambil nomor. Ini terlalu keterlaluan. Jadi itu sebabnya saya menelepon untuk menyinkronkan berita dengan Anda secepatnya. Apa katamu? Rasa kantuk Alvin hilang tanpa bekas dalam sekejap, dan dia berseru, "Seseorang ingin mengumpulkan Buddha perunggu yang kita gunakan untuk menipu Rudy?" Manajer Choki berkata, "Ada lebih dari satu orang, sekarang ada 2 kelompok. Dan dengar, itu berarti mereka berkendara sepanjang malam." Alvin juga tercengang dan bertanya, "Ada apa dengan orang-orang ini?" Manajer Choki berkata, "Saya tidak tahu." Dia bertanya dengan hati-hati, "Menurutmu apa ada kemungkinan Buddha perunggu yang kau jual kepadanya itu tidak palsu?" Alvin balik bertanya, "Pernahkah kau mendengar nama Master Cheng?" Manajer Choki berseru, "Master Cheng?" "Ya, itu dia." Alvin bertanya, "Apa menurutmu hal-hal yang keluar dari tangannya itu nyata?" Manajer Choki berkata dengan tergesa-gesa, "Itu tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin." Saat dia mengatakan itu, dia juga menghela nafas lega dan berkata sambil tersenyum, "Saya lega jika Anda mengatakan itu. Saya kira orang-orang ini belum melihat apapun dan mereka masih memiliki ilusi. Saat mereka melihat sesuatu, mereka mungkin akan mengutuknya dan pergi." Alvin berkata sambil tersenyum, "Mereka melakukan perjalanan jauh dan melihat sesuatu yang palsu. Jika mereka memiliki temperamen buruk, mereka mungkin akan memukulinya. Mohon diperhatikan tindak lanjutnya. Jika Anda bersenang-senang, silakan tinggalkan pesan di chat. Aku ingin tidur sebentar." Manajer Choki buru-buru berkata, "Baik. Ngomong-ngomong, mengirimimu pesan chat tidak akan mengganggu istirahatmu, kan?" "Tidak apa-apa," kata Alvin santai. "Jangan ganggu aku." Setelah itu, Alvin menguap dan berkata, "Oke, aku tidak akan bicara lagi. Aku akan kembali tidur."
Sebelum Peter muncul di jalan antik, semakin banyak kolektor datang untuk mengumpulkan patung Buddha perunggu kerajaan B di depan pintu. Dalam waktu singkat, lebih dari selusin orang dari luar kota berkumpul di luar toko. Karena Peter hanya meninggalkan 10 nomor, orang-orang yang tersisa satu demi satu pergi dengan kecewa setelah melihat bahwa mereka tidak bisa lagi mendapatkan nomor tersebut. Di antara 10 orang yang mendapat nomor tersebut, kecuali yang nomor 1, yang lain juga ikut cemas. Pesan yang diposting penjual online adalah harga 20 miliar tidak bisa ditawar dan first come, first serve. Jika orang pertama membelinya langsung, maka 9 orang lainnya juga akan melakukan perjalanan dengan sia-sia. Namun, jika penjual mengadakan lelang kecil di tempat, 9 orang lainnya akan memiliki kesempatan. Namun dalam kasus ini, keuntungan akan semakin tipis dengan penawaran yang terus-menerus. Jika awalnya mereka membayar 20 miliar, mereka yakin akan mendapat beberapa miliar. Tapi jika mereka harus menambah jumlahnya, maka koleksi ini menjadi tidak berguna. Jika kau tidak menginginkannya, itu hanya akan membuang-buang waktu. Jika kau menginginkannya, kau tidak akan menghasilkan banyak uang dalam perjalanan ini. Dan belum bisa dipastikan kapan akan dicairkan. Toh dananya lebih dari 20 miliar. Jika berlangsung lama maka akan terjadi kerugian uang yang terselubung. Orang-orang di jalan antik juga terkejut saat ini. Banyak orang yang tidak mengerti kenapa banyak sekali orang yang menunggu di depan toko Peter. Penjual yang secara khusus memberitahu manajer Coki tidak lagi berminat untuk mendirikan kios saat ini. Seluruh perhatiannya terfokus pada toko Peter. Melihat begitu banyak orang menunggu di depan pintu, dia semakin merasa ada sesuatu yang salah. Ada yang tidak beres. Dia melaporkan situasinya kepada manajer Coki, yang memintanya untuk terus memperhatikan. Poin kuncinya adalah menunggu dan melihat apa yang akan terjadi setelah Peter bertemu orang-orang ini. Pada saat yang sama, Tama dan Alena sudah mengantar Chandra, Haris dan Rika ke bandara. Setelah melambaikan tangan kepada 2 orang di pos pemeriksaan keamanan, Tama mengantar Alena ke perusahaan. Setelah melewati pemeriksaan keamanan dan bea cukai, Chandra, Haris dan Rika datang ke ruang tunggu kelas 1, dengan gembira menunggu perintah untuk naik ke pesawat. Chandra Haris yang sedang duduk di sofa tak lupa mengeluarkan ponselnya dan melihat-lihat video kemarin. Yang menjadi perhatian utamanya adalah kolom komentar karena kemarin dia memposting komentar di kolom komentar, di mana dia mengatakan bahwa Rudy telah ditipu. Selain itu, ia juga mengingatkan seluruh pecinta barang antik lokal di kota itu agar tidak tertipu seperti Rudy. Mereka tidak boleh membeli barang dari sini karena penglihatan orang ini sangat buruk dan kemampuan profesionalnya sangat buruk. Komentar ini mendapat banyak suka dan balasan. Banyak orang yang berterima kasih atas informasi yang dibagikannya, dan ada juga yang melontarkan komentar sinis tentang Rudy. Setiap kali dia melihat seseorang mengejek Rudy, Chandra Haris akan tersenyum lebar. Ini melegakan sekaligus kegembiraan baginya. Di saat yang sama, Linda meninggalkan rumah pagi-pagi sekali dan membawa mobilnya ke Suteja Group. Dalam perjalanan, dia secara acak melihat beberapa video pendek, dan kebetulan menemukan video yang dipromosikan oleh manajer Coki. Saat dia melihat video toko barang antik sedang populer, dia menonton seluruh video dengan seksama. Setelah menontonnya, kesannya terhadap manajer Coki banyak berubah. Bahkan, dia juga tahu betul kalau kinerja toko barang antik saat ini semakin buruk. Yang mungkin ada hubungannya dengan kemampuan pribadi manajer Coki yang buruk. Namun, dia kini bertanggung jawab atas Suteja Group yang memiliki nilai pasar lebih dari 100 triliun. Dia benar-benar tidak punya tenaga ekstra untuk menanyakan bisnis toko barang antik. Oleh karena itu, menurutnya,
selama toko barang antik tersebut tidak mengalami kerugian yang terlalu besar. Atau jangan menganggapnya serius. Reputasi yang telah dia bangun dengan susah payah telah hancur. Dan dia tidak mau melakukan perubahan besar pada kondisi operasional bisnis barang antik ini saat ini. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.